Selamat sore Ibu Regina Kamisopa. Cheers Ya, dulu dong. selamat sore Ibu. Iya, untuk kesuksesan. Amin. Ya, Oke, selamat sore Ibu Regina Kamisopa. Tapi biasa akrab disapa Ibu Ibu Justina. Justin. Iya. Ya. Saya senang pakai itu, panggil Ibu dengan nama Regina. Oh Iya. ya. Regina itu bahasa Latin Mhm. ratu. Ratu, berarti Iya. kita sesama ratu juga ya? Iya. Iya. Oke, selamat sore good people. Apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya di Sagusep Podcast sore hari ini. Iya, bersama Ibu Regina Kamisopa. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke. Banyak hal menarik kalau kita berbicara tentang masalah dokumen kependudukannya Ibu. Ini kita langsung saja. Tapi sebelumnya silakan dinikmati, ada persembahan dari Napet Bolen. Baik, Dan terima kasih. iya, Ibu bisa menikmati betapa lezatnya penganan napet ya, yang luar biasa. Karena program Sagusep Podcast ini juga didukung oleh Eramas Group, kemudian juga Valentine Cafe, Gajah Metal, dan Napet Bolen. Ya, Untuk luar biasa. narasumber kita. Ya. Untuk semua tamu-tamu yang hadir di Sagusep Podcast, kami akan perlakukan istimewa. Luar biasa. Iya. Sukses. Ya. Ya. Baik, pada kesempatan ini good people kita akan berbincang-bincang terkait dengan betapa pentingnya kita memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Nah, mungkin sebagian kita bertanya ya tentang yang terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan tersebut ya, Ibu Regi ya, mungkin terkait kayak surat keterangan pindah, kemudian juga surat seperti kartu keluarga itu juga penting, surat nikah, kemudian juga akte kelahiran. Ya, karena kan semua sekarang berbasis data di NIK ya, nomor induk kependudukan ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin sekali kita berbincang-bincang terkait hal-hal tersebut, yang dimana kita sebagai warga negara kan kita bisa mengakses semua layanan yang disediakan oleh pemerintah ketika kita juga mempunyai kewajiban untuk bagaimana terkait dengan syarat-syarat pemenuhan dokumen kependudukan itu kita juga harus bisa mempersiapkannya, karena bukan hanya untuk diri kita sendiri ya Ibu, tetapi juga kan ada keluarga. Nah, dengar-dengar ini kan juga berbasis dari kartu keluarga ya Ibu. Ya. Ya, benar. Memang menurut undang-undang negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya, memberikan status hukum terhadap status sipil dan memberikan kepastian terhadap status sipil, sehingga setiap orang harus memiliki dokumen kependudukan. Ya, dokumen kependudukan adalah bukti autentik dari negara untuk mengakui secara hukum status sipil setiap orang. Nah, untuk memiliki dokumen kependudukan, seseorang harus tercover di dalam kartu keluarga dan memiliki NIK. Ya. NIK. Ya, Nomor seperti itu. kependudukan. Karena tiap warga negara tuh dalam satu keluarga itu kan semua memiliki NIK yang NIK berbeda. setiap orang secara Dan, pribadi. dan ini seumur kita hidup ya, Ya, Ibu. mulai dari kita lahir sampai dengan saat kita meninggal. Jadi NIK itu identitas, nomor identitas tunggal bagi setiap orang, seperti itu. Iya. Dan dia berlaku dari seseorang lahir sampai dengan saat ketika dia meninggal, seperti itu. Ya, memang kalau seperti yang kita ketahui ya, dari mulai kita lahir sampai kita menikah, sampai segala sesuatu urusannya, bahkan sampai seseorang itu meninggal, itu semua berurusan dengan kantor kependudukan dan catatan sipil. Seperti itu. Dan NIK menjadi penting. Iya. Oke, sejauh ini khusus di Kabupaten Merauke ya, sejak Ibu dipercaya oleh negara ya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang Ibu ketahui untuk kita masyarakat Merauke, apakah semuanya sudah mempunyai NIK? Berdasarkan data konsolidasi bersih
semester 2 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke itu adalah 230.386 jiwa. Nah, keseluruhan jumlah ini sudah otomatis memiliki NIK. Ya, mereka otomatis memiliki NIK karena jumlah itu sudah tercover di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menjadi jumlah penduduk keseluruhan. Ya, bisa jadi masih ada yang belum tercover. Itu bisa jadi ada. Jadi apa yang menjadi data saat ini oleh Dirjen itu berdasarkan apa yang Dukcapil input selama ini, baik dari hasil pendataan jemput bola dan juga pelayanan hari-hari di pelayanan rutin di kantor untuk tahun 2001. Ya, terkait dengan program jemput bola ini sendiri, berarti sejauh ini teman-teman di Dukcapil sudah langsung turun ke distrik-distrik, kampung-kampung dalam hal pelayanan pengurusan untuk dokumen kependudukan ini, Bu? Iya, benar sekali. Dalam rangka meningkatkan cakupan dokumen kependudukan, baik itu akte kelahiran, perkawinan, perceraian, angkat anak, mengakui anak, mengesahkan anak, kematian, itu dan juga KTP, kartu identitas anak. Dukcapil melakukan program jemput bola. Tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 itu pelayanan Dukcapil itu masih sifatnya sel pasif. Jadi Dukcapil menunggu masyarakat yang datang melapor. Tetapi sejak ada perubahan kedua dari undang-undang itu, yaitu Undang 24 Tahun 2013, itu sudah menjadi sel aktif. Maka Dukcapil harus turun, harus jemput bola ke distrik-distrik, ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah seperti itu, bahkan ke penjara. Dukcapil datang untuk bisa merekam atau mendata warga binaan di sana. Itu semata-mata memang kewajiban Dukcapil untuk melakukan itu, untuk meningkatkan cakupan, untuk semua orang bisa tercover di dalam sistem informasi kependudukan dan kemudian bisa membuat dokumen-dokumen kependudukan semacam itu. Untuk di wilayah-wilayah Kabupaten Merauke sendiri ya, luasan tadi terkait dengan cakupan distrik mana saja yang terutama mungkin yang cukup jauh atau yang cukup terisolir, ini kan pasti memiliki tantangan tersendiri. Juga ya. Benar sekali. Itu seperti apa, Ibu Regina? Iya, kita harus menjangkau misal untuk 20 distrik ini 20 distrik, kita programkan, tidak bisa sekaligus dalam 1 tahun harus 20, tetapi kami bertahap seperti itu sehingga secara kumulatif 20 distrik itu kami datangi. Sasaran kami itu kampung seperti itu, sampai kampung-kampung terjauh. Yang menjadi masalah adalah memang transportasi, transportasi. Terus kemudian kenapa dalam 1 tahun kita tidak bisa mengcover seluruh distrik yang ada di Kabupaten Merauke, karena memang dari sisi anggaran pun kami terbatas seperti itu. Lalu motivasi masyarakat, pemahaman, mungkin lebih kepada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ini, itu memang masih kurang. Tetapi akhir-akhir ini terkait dengan pelayanan publik yang mereka harus akses, ini menjadi penting, dan mereka juga berusaha untuk melakukan ini, proaktif dari kepala-kepala kampung dan distrik sendiri itu membantu Dukcapil juga dalam rangka cakupan itu tadi, untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Oke, itu bagian dari strategi pelayanan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Merauke ya, Ibu ya.
seperti itu. Iya. Oke. Nah, kembali lagi nih terkait dengan ketika seseorang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap ya, Ibu ya. Nah, ini kan berarti dia akan mudah untuk mengakses semua layanan yang disediakan oleh masyarakat. Benar. Nah, sejauh pelayanan yang dilakukan oleh Ibu dan teman-temannya di Disduk Capil, adakah tantangan-tantangan tersendiri atau bahkan mungkin komplain dari masyarakat yang ketika mereka mengakses layanan masyarakat hanya karena minimnya dokumen kependudukan ini ya membuat mereka harus memenuhi kewajibannya itu? Iya sih, memang di segala hal itu pasti ada tantangan. Nah, terkait dengan pelayanan kami, memang tidak sedikit kami mengalami komplain dari masyarakat, dan menurut kami itu lebih dari itu terjadi karena memang kurang pahamnya mereka terhadap proses kami di dalam, dan juga sedikit kurang sabar. Terus kemudian mereka terdesak dengan kebutuhan mereka, apalagi mereka yang sakit, keluarganya sakit, lalu butuh pelayanan cepat di rumah sakit, sementara mereka terkendala karena dokumen kependudukan. Itu memang kadang-kadang ada komplain-komplain seperti itu, tapi kami berusaha untuk tetap melayani seperti itu. Iya, oke. Ini berarti sekarang dengan tanggung jawab yang baru ya. Ibu sebelumnya di bidang apa, Ibu? Iya, Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Kepala Bidang Pencatatan Sipil nih, Good People. Jadi tentunya bagi Good People tidak asing lagi ya, karena sangat sering seorang Ibu Regina ini diminta untuk pada saat pencatatan sipil ya. Bahkan kita bisa bersama-sama juga sering turun ke kampung-kampung dalam pelayanan pencatatan sipil. Iya. Benar. Waktu masih di bidang pencatatan sipil ya, Ibu ya, dengan berbagai pengalaman bertemu dengan banyak orang. Mungkin adakah pengalaman-pengalaman menarik saat itu? Iya. Satu hal yang saya secara pribadi ketika masih berada di bidang pencatatan sipil itu, bahwa perkawinan itu sangat penting, sesuatu yang sakral dan sangat penting. Nah, perkawinan ini, status perkawinan orang tua sangat menentukan status sipil anak-anak ke depan. Nah, status sipil anak-anak ini menentukan keberhasilan dia ke depan. Oke, kita highlight dulu ya. Iya, oke. Status perkawinan dari orang tua ini menjadi dasar yang paling penting ya, yang berimbas pada anak-anak sendiri sampai kepada hak layanan publik. Ya, oke. Lanjut, Ibu. Seperti begitu. Iya, oke. Sementara faktanya di lapangan masih banyak kita punya masyarakat yang hidup dan tinggal tanpa dasar perkawinan yang sah ya, artinya dari secara agama. Apalagi secara yang diakui oleh negara. Benar. Oke. Nah, ini juga tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kan, Ibu? Iya, benar. Untuk bagaimana masyarakat ini semuanya bisa terakomodir, kemudian bisa didokumentasikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka ya, Ibu? Benar. Ya. Kami dari sisi ini, peran gereja, peran pemerintah untuk memfasilitasi warga, baik warga jemaat atau warga masyarakat ini sangat penting sekali. Nah, di bawah pemerintah ini kan ada banyak OPD yang secara fungsi masing-masing mungkin mereka bisa melakukan, membantu masyarakat. Atau yang paling penting adalah gereja, karena Dukcapil dalam rangka membuat kutipan akta perkawinan, kami hanya mencatat apa yang disahkan oleh agama. Nah, kami sangat berharap agar peran gereja memfasilitasi warganya
untuk dapat menikah secara gereja, lalu kemudian kami catatkan. Itu menurut saya lebih penting. Dan untuk bisa masyarakat yang mungkin di tempat-tempat yang jauh untuk memiliki surat nikah gereja ini memang juga butuh peran pemerintah dalam hal ini, distrik, kepala-kepala kampung, lurah. Karena kenapa pemerintahan di distrik dan kelurahan atau kampung? Karena warga masyarakat ini mereka berada di sana, mereka di bawah distrik-distrik, kelurahan seperti itu, sehingga kami berharap program-program itu juga mereka bisa mengcover bagian ini. Tidak semata-mata itu hanya urusan Dukcapil, tapi mereka bisa memfasilitasinya, lalu kami mengeksekusinya seperti begitu, supaya setiap keluarga dapat memiliki dokumen kependudukan, yaitu akte perkawinan dengan status kawin tercatat. Ya. Oke, minum dulu Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, good people, itu ya sekilas terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Disdukcapil ya, mencatatkan sebuah pernikahan yang sudah disahkan oleh agama, dan Disdukcapil mencatatnya agar sah di mata negara juga ya. Saat ini menurut data konsolidasi bersih semester 2, itu status perkawinan belum kawin di Indonesia di Kabupaten Merauke 126.612. Itu dengan keluarga dengan status belum kawin. Nah, belum kawin ini mereka yang belum melaksanakan perkawinan secara agama dan belum dicatatkan. Nah, mereka ini keluarga dengan status belum kawin ini, itu keluarga yang dianggap belum sah oleh negara. Nah, anak-anak yang lahir dari perkawinan status belum kawin ini adalah anak-anak seorang ibu. Ya, betul. Seperti begitu. Berarti dalam akte kelahiran tercatat anak seorang ibu. Jadi ketika nanti orang tuanya menikah secara sah baru dicatatkan. Nah, berarti aktenya juga akan berubah lagi ya. Berdasarkan akte nikah orang tua, lalu dilakukanlah pengesahan anak. Sehingga akan terbit akte pengesahan anak. Nah, di sana baru tercover anak bapak mama. Seperti begitu. Iya, luar biasa ya. Ya, kalau kita berbincang-bincang terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang sosok Ibu Regina yang juga adalah seorang single parent, ya kita tahu betapa beliau adalah pekerja keras. Nah, sekarang ini sedikit mengulik secara pribadi dulu. Iya, ada sebuah tanggung jawab baru yang dipercayakan pemerintah daerah kepada Ibu Regina sebagai seorang orang 01 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Provisiat untuk Ibu. Terima kasih. Ya, dan baru-baru juga mengikuti sebuah kegiatan di Bali ya, dengan jabatan baru sebagai seorang kepala Disdukcapil. Untuk ada di posisi ini tentu juga bukan hal yang mudah ya. Pasti dilalui dengan berbagai proses yang pada akhirnya bisa menghantar sosok seorang Ibu Regina ini bisa ada di posisi ini. Apakah sebelumnya Ibu tidak pernah membayangkan bahwa pernah punya sebuah ekspektasi bahwa akan menjadi orang nomor 1 di Disdukcapil? Ya, baik. Saya terus terang, saya tidak pernah sama sekali membayangkan bahwa saya akan ada di tahap ini seperti itu. Tetapi saya hanya berpikir begini, Bu, bahwa saya melihat sebuah pekerjaan itu pekerjaan Tuhan. Kita cuma alat saja yang Tuhan pakai untuk bisa melakukannya. Setiap kita pasti ada peran yang Tuhan siapkan
dan Tuhan berikan untuk melakukan pekerjaan yang sejatinya itu bukan pekerjaan kita, tetapi rencana Tuhan dikenapi lewat kita. Nah, rupanya Tuhan memilih saya di posisi ini, dan ketika saya mendengar ini, itu jujur bahwa saya sangat gugup karena merasa gugup? Ya, memanage satu keluarga kecil saja itu ya begitulah ibu-ibu, kadang uring-uringan, apalagi satu institusi dengan jumlah pegawai yang banyak. Tetapi saya percaya bahwa ketika seseorang ditempatkan di suatu posisi, Tuhan tahu bahwa seseorang ini mampu. Dan secara pribadi saya hanya berpikir bahwa oke, ini amanat Tuhan, dan saya juga mengatakan kepada Bupati, mengucap terima kasih dan mengatakan bahwa semoga dengan hikmat Tuhan saya mampu melaksanakannya seperti itu. Dan saya tidak sendiri, ada teman-teman perangkat struktur di sana dengan masing-masing bidang. Ya, kami akan jalan sama-sama seperti begitu. Dan lebih daripada itu, hanya dengan hikmat Tuhan saja saya mampu seperti begitu. Ya, mungkin Tuhan melihat ya perjuangan sosok Regina Kamisopa yang bertahun-tahun sebagai seorang single mother, mengurus anak-anak, bahkan sudah ada cucu ya. Iya, itu ada kemampuan di situ. Pasti ketika diberikan tanggung jawab yang lebih, juga pasti akan mampu menyelesaikannya. Amin. Ya, saya selalu berpikir seperti ini bahwa pekerjaan sekecil apapun itu pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan bawa kita ke hal yang besar. Iya. Itu yang saya Tapi percaya. ngomong-ngomong, ibu sebagai seorang single mother ya, ini sudah berapa lama? Per 3 Februari 20 tahun. 20 tahun, good people. 3 Februari 2002. Oke. 2022. Sejak 2002. Sejak 2002 ya. Berarti saya masih di bawah. Ya. Oke, pernah punya dreaming atau mimpi bahwa kan ada seseorang yang datang mengisi hari-hari seorang Ibu Regina Kamisopa. Iya. Bagaimana Anda melihat itu? Normal ya. Iya, pastilah seperti itu. Sekedar teman baku jaga. Oh, seperti begitu. Saya suka sekali. Kenapa dibilang teman baku jaga? Saya jaga kau jaga saya. Kita baku jaga. Oh, iya. Seperti itu. Iya, kenapa dibilang cuma sekedar baku jaga saja, baku lihat? Apa namanya? Baku jaga ini itu bisa jadi banyak hal. Seperti itu. Dalam sebuah keluarga dikatakan bahwa kita menjadi satu, tidak lagi dua, tetapi satu. Kita saling memiliki dalam hal apapun, tetapi kita selalu ada satu untuk yang lainnya. Nah, itu yang saya maksudkan, kita baku jaga bahwa dia ada untuk saya ada untuk dia dalam segala hal. Seperti itu, Ibu. Saya pikir Ibu juga pasti punya angan-angan, dan mari kita minta Tuhan saja. Iya, menarik lah. Oke. Karena Tuhan hidup mengatakan, ini juga butuh keseimbangan kan? Kita harus berpasang-pasangan, dan itu tujuan Tuhan, bukan manusia. Ya, sementara ini ya chatting aja dulu ya. Baik. Oke, silakan dinikmati napet bolennya. Merasakan ini. Iya. Napet Napet pisang ya. Dalam bahasa Marin ya, artinya pisang. Iya, kita tinggal di daerah sini. Kita harus menjaga kearifan lokal. Iya, seperti itu. Dan kita harus mengenal bahasa-bahasa
untuk menjadi penghubung sosialisasi, hubungan sosialisasi. Ya, sama ketika kami redaksi juga memilih nama untuk podcast kami yaitu Sagusep. Ini juga sebuah alasan bahwa kita hidup dan tinggal di suatu wilayah yang penuh dengan kedamaian, melimpah sumber daya alam, dan tentunya ini juga menjadi salah satu kearifan lokal yang kita harus jaga. Sekalipun ini hanya dalam bentuk sebuah nama, tetapi biar orang tahu bahwa di Merauke ada kuliner-kuliner yang sangat menarik. Salah satunya napet. Ya, napet dan Sagusep. Oke, Ibu. Kembali dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala Disduk Capil Merauke, membawahi berapa staf itu? Kami ada sekitar kurang lebih 70-an. 70-an, antara sekitar 73 atau 74 di sekitar itu. Jadi ada 30-an lebih PNS dan 30-an lebih juga 35-an PNS, 37 kalau tidak salah, 36 kalau tidak salah itu honor daerah. Jadi 70-an. Ya, sejauh ini perangkat-perangkat yang ada di kantor Disduk Capil menurut Ibu sudah cukup memadai untuk melayani masyarakat, atau ada yang masih banyak harus ditingkatkan juga terkait dengan bagaimana mungkin program-program untuk semakin membantu Disduk Capil mempromosikan produk-produk yang memang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Iya, memang Dukcapil dengan 4 bidang dan juga 1 sekretariat, dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten, saya bisa mengatakan bahwa perangkat kami itu sangat terbatas, baik infrastruktur yang kami gunakan dan juga SDM dari sisi kualitas. Sementara ini dalam proses pelayanan kami baik di dalam maupun kepada masyarakat di luar itu, kami belum benar-benar mengacu kepada standar pelayanan yang harus kita acu sebagai institusi pelayanan publik. Nah, itu yang membuat tapi yang pasti bahwa itu tadi membuat menjadi kekurangan dari pihak kita, tetapi yang pasti kami tetap melayani masyarakat, dan kami diperintahkan oleh pusat kepada seluruh Dukcapil untuk melayani bahkan di luar jam kerja, di hari libur, kapan saja kita harus melayani masyarakat. Kenapa? Karena dokumen kependudukan menentukan seseorang mendapat hak layanan dasarnya. Itu yang membuat kami harus siap kapan saja. Tapi dari sisi perangkat, dengan sistem hari ini Dukcapil Go Digital, itu memang dari sisi perangkat kami masih sangat terbatas. Seperti itu. Jadi untuk menuju Disduk Capil Go digital. Go digital. Iya. Ini yang masih terbatas ini. Iya, dari perangkatnya. sisi perangkat. Nah, untuk memiliki perangkat, sarana prasarana, lebih kepada sarana prasarana, kita memang kita berusaha untuk menggunakan alokasi yang diberikan kepada kami sedapat mungkin untuk bisa mengcover semua kebutuhan kami, walaupun itu kurang, tapi kita berusaha melakukan bagian yang menjadi prioritas dulu sehingga kita bisa tetap melayani masyarakat. Seperti begitu. Oke, baik Ibu.
Nah, yang pasti akan banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Benar, ke depannya, ya, Ibu ya. seperti itu. Terkait mungkin dengan target-target cakupan Iya, juga yang harus iya, terus dicapai benar. seperti itu. Oke, Bu. Terkait dengan akte kelahiran ini kan juga penting sekali ya. Bagaimana jika mungkin terdorong oleh kepedulian jika banyak komunitas-komunitas dari masyarakat yang sangat peduli terhadap anak-anak, terutama mungkin anak-anak yang tergolong mereka entah mungkin ya orang tuanya mungkin terbatas atau apa, mereka belum memiliki belum memiliki akte kelahiran. Nah, apakah komunitas-komunitas tersebut bisa menjadi jembatan antara pihak keluarga, anak-anak, orang tua dan juga Disduk Capil? Bisa sekali. Kami akan sangat senang jika itu bisa dilakukan. Kami akan sangat senang sekali karena itu membantu pekerjaan kami. Sebab itu juga membantu pemerintah seperti itu dalam rangka kita meningkatkan cakupan. Dan kami senang sekali, silakan jika ada komunitas-komunitas yang terpanggil untuk membantu masyarakat di sekitarnya, itu boleh, silakan berkoordinasi dulu dengan Dukcapil karena ada syarat-syarat yang kami harus beritahu apa yang harus mereka lakukan seperti itu, dan kami akan sangat senang sekali seperti begitu. Dan beberapa waktu termasuk dari ibu-ibu PWKI, kami bersyukur dan berterima kasih sekali karena ibu-ibu sangat antusias untuk memfasilitasi masyarakat jemaat atas nama pelayanan, dan itu membantu kami dalam rangka meningkatkan cakupan akte-akte seperti itu, Ibu. Iya. Oh iya, beberapa kegiatan seperti memfasilitasi nikah massal gitu itu. ya. Iya. Ya itu. Jadi kalau semakin banyak kelompok-kelompok yang peduli dan care untuk melakukan itu juga semakin bagus lagi ya, Ibu ya. Itu berarti sangat membantu tugas dari Disduk Capil sendiri. Terkait dengan jemput bola, kami juga melakukannya di wilayah kota ini. Sasaran kami kelurahan-kelurahan. Kami berkoordinasi dengan pihak kelurahan karena masyarakat sebarannya di kelurahan-kelurahan, dan pihak lurah-lurah membantu kami dengan memobilisasi warga dan membantu kami dalam pendataan. Dan ini kami sangat berterima kasih bahwa bapak-bapak lurah, bapak ibu lurah sangat antusias untuk membantu warga dan membantu Dukcapil seperti itu. Oke, Ibu Regina, kami Sopa pasti banyak hal lagi yang rasanya ingin disampaikan juga untuk good people ya. Pasti nanti di lain kesempatan kita akan punya banyak program-program yang seperti kita perbincangkan untuk membantu mempercepat informasi dari produk-produk kepada masyarakat kepada masyarakat ya. Yang ini good people seperti salah satunya melalui program Saguse Podcast ini juga kita membantu Disduk Capil dalam upaya pemberian informasi juga ya. Benar. Oke, mungkin ada message atau pesan yang mau disampaikan kepada good people? Iya, good people yang berbahagia, kepemilikan dokumen itu mengarah kepada kebahagiaan keluarga. Itu pernyataan dari Dirjen Kependudukan. Dengan Dukcapil melayani masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan, itu tujuannya untuk membahagiakan masyarakat, dalam arti bahwa dengan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, setiap orang akan mudah mengakses pelayanan publik. Sehingga bagi good people yang belum memiliki dokumen, Dukcapil ada di sana di jalan misi dan siap melayani Anda. Seperti begitu. Luar biasa. Ya. Tentunya harapan kami juga Ibu diberikan kesehatan. Amin.
kemampuan untuk terus berkarya bersama teman-teman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani masyarakat Merauke ya, Ibu. Ya, kita juga Dukcapil, kita juga berharap ke depan kita bisa kerjasama dalam rangka menyampaikan informasi, meneruskan informasi kepada masyarakat dengan cara noken mengemasnya seperti itu, sehingga informasi-informasi yang mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak bisa, Dukcapil tidak bisa menyampaikan, mungkin ke depan mungkin bisa membantu kami untuk menyampaikannya sehingga itu bisa sampai kepada masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama terima kasih Bu. Sagusep Podcast ini produk terbaru dari Noken yang masih hangat. Biasa. Jadi baru dikeluarkan dari Noken. Oh ya, pasti itu. Kalau baru keluarkan itu pasti. Jadi masih hangat dan sekali. Harus selalu hangat ya. Harus selalu. Iya, benar sekali. Noken itu simbol dari kehangatan. Kehangatan. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Regina Kamisopa. Terima kasih. Salam hormat juga untuk teman-teman. Ya, mungkin ke depan juga ada teman-teman dari Disdukcapil juga yang bisa perbagian-perbagiannya yang bisa membantu juga teknis ya. Yang dimana kita bisa berbincang-bincang sehingga menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat Merauke terkait bagaimana kita harus memiliki dokumen kependudukan yang akan membantu kita, seperti tadi ada ungkapan dari Dirjen Disdukcapil ya, bahwa dengan dokumen kependidikan akan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia karena segala sesuatunya berawal dari dokumen kependudukan yang kita miliki secara sah. Demikian. Ya, sukses selalu, Profisiat untuk Ibu Regina Kamisopa. Nanti ada persembahan dari Napet Bolen yang bisa dibawa pulang untuk dinikmati. Oke, good people, demikian bincang-bincang kita dalam Sagusep Podcast bersama saya Winona dan juga Ibu Regina Kamisopa. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.